Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Rahayu. Saya dari kelas biologi C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivator, koaktivator, represor, dan korepresor. Nah, yang pertama itu aktivator. Aktivator memiliki sejumlah domain yang mengikat dan mengikat pada satu atau lebih domain. Hal ini dapat mengubah konfirmasinya dan dengan demikian afinitasnya terhadap penguat. Nah, bisa dilihat pada gambar. Pada gambar di samping itu, basal faktor dan polimerase 2, enhancer DNA akan masuk ke tata box. Kemudian setelah dari tata box akan terjadi transkrip tingkat rendah dengan hanya faktor basal yang terikat pada DNA. Kemudian motif umum yang ditemukan pada protein aktivator yaitu helix loop helix, helix turn helix, dan zinc finger. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping yaitu basal faktor dan polimerase 2. Pada tata box terbentuk mediator. Kemudian setelah terbentuk mediator, terbentuk yang namanya enhancer DNA. Setelah terbentuk namanya enhancer DNA, akan terbentuk yang namanya aktivator protein. Nah, setelah terbentuk yang namanya aktivator protein tersebut, akan terjadi faktor basal dan aktivator akan terikat pada DNA. Nah, kemudian kecepatan transkrip akan lebih meningkat. Nah, yang kedua itu koaktivator. Nah, koaktivator ini di mana protein dan molekul lain yang berperan dalam aktivasi transkrip tanpa mengikat langsung ke DNA disebut koaktivator. Nah, bisa dilihat pada gambarnya. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu terjadi reseptor. Nah, tanpa hormon steroid atau hormon SH, reseptor tidak dapat berikatan dengan pengikat. Nah, kemudian pengikatan SH menginduksi perubahan alosterik pada reseptor. Setelah menginduksi, reseptor sekarang dapat mengikat ke penambah. Nah, setelah kita tadi penjelasan mengenai koaktivator, terus mengenai represor. Nah, represor dan korepresor ini. Nah, represor adalah menekan aksi aktivator dengan bersaing untuk mengikat pada penguat atau dengan mengikat langsung dengan aktivator. Nah, kemudian korepresor. Nah, represor dan korepresor ini terbagi atas 2. Yang pertama itu persaingan untuk mengikat antara protein penekan dan aktivator. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu aktivator dan represor akan berubah menjadi enhancer. Setelah berubah menjadi enhancer, akan bergabung menjadi enhancer, terus terbentuk yang namanya gen. Setelah terbentuk yang namanya gen, akan terjadi pembengkokan penekanan ke blok pengikat aktivator. Setelah terjadi pembengkokan penekanan ke blok, akan terbentuk yang namanya basal protein. Kemudian pendinginan. Nah, kemudian pendinginan ini terbagi atas 2 tipe. Tipe pertama itu penekanan mengikat dan memblokir daerah pengikatan DNA dari suatu aktivator. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar itu
aktivator akan membentuk menjadi DNA binding domain, kemudian akan bergabung dengan represor. Nah, setelah aktivator dan represor bergabung, akan terjadi pengikatan DNA, akan domain akan mengikat akan domain pengikat DNA akan diblokir. Nah, kemudian aktivator tidak dapat mengikat ke penambah. Nah, setelah itu terbentuklah basal protein. Kemudian tipe 2, pada tipe 2 ini aktivator dapat mengikat ke penambah tetapi tidak dapat melakukan aktivasi. Nah, bisa dilihat pada gambarnya. Pada gambar, aktivator domain akan bergabung dengan represor. Nah, setelah bergabung dengan represor, represor mengikat dan memblokir domain aktivasi aktivator. Nah, setelah memblokir domain aktivasi aktivator, akan terbentuk basal protein. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.